Haleluya. 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 Jika kalian tetap dalam firman-Ku, kalian benar-benar murid-Ku, dan kalian akan mengetahui kebenaran. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, keluarga besar Gendang Kilit yang merayakan Hamboja pada kesempatan ini. Di bagian akhir Injil kita mendengar ada sebuah kata-kata menarik dari Yesus yang baik untuk kita maknai, untuk memaknai Mosedokong di Tionelinho. Karena tadi di bagian pengantar saya bilang, salah satu alasan dan tujuan kita lakukan dan rayakan Hamboja itu sebagai alarm dan pengingat untuk mengingatkan kita, pertama, kita tidak bisa hidup tanpa kita punya air. Makanya kita mulai dengan barongwai. Saya ketika pergi barongwai tadi rasa lebih bahagia karena apa? Yang datang itu lebih banyak anak-anak, mereka yang usia SMP. Padahal kalau kita lihat di kampung, giliran sudah air datang, banyak sekali orang berbondong-bondong rebut air. Giliran ke mata air, orang tidak berbondong-bondong untuk datang bersyukur di hadapan air. Setiap kali ngobak barong baiho, aku selalu teringat dengan kata-kata dari Monsinyur Datus waktu jadi pastor Pondok Kiloce yang sering diceritakan oleh Papa Mbai. Zaman di Serano, dungo barong bai, isek telu kali itu. Te bai ko bai cei kali tengon. Agu Romo Datus. Cai bai komentan gola Romo Datus. Ngonta mat Noel. Teho, emengger vapua do wata, maingger sevai, ite telu ke. Lebih rantang atas mata daripada rantang tema bai ataso. Ini komentar-komentar yang perlu kita maknai dan kita cerna. Kenapa? Bom ngance soro mose tema-tema baik. Vavai laku bota enggo. Tapi kita bersyukur punya air yang kecil, tapi memikat. Kenapa? Kilit terkenal agu susah baik, tapi Kilit juga terkenal agu boleh loke baca tara toh. Walaupun airnya kurang, tapi mina tong tara. Mungkin hajola mina belu ku mina batu. Tapi fakta menunjukkan bahwa justru semakin orang bercerita tentang kita kekurangan air, kita semakin berminyak. Karena apa? Itulah yang dalam bahasa orang kerennya disebut aura. Aura itu macam kekuatan rohani yang menjiwai seseorang yang
hanya bisa bertumbuh dan berkembang kalau orang itu punya kekuatan spiritual. Dan katanya Kampung Kilit itu punya naga yang lebih besar dari isi Om Simon, Ticoi naga itu boleh. Ya, jelas deh. Artinya naga itu macam ya lagi punya aura yang lebih. Sehingga apa? Emang ngombeot beki cemite, kilit ko gendang kilit, pasti laris di tempat lain. Isi Om Simon so laris loh Jakarta. Isi Cen so laris. Isi Mak Yuan so ngapa Sumba, laris apa Sumba. Nia konia ke isi laris. Sampai apa pejabat dapat. Rakyat rencut. Tapi yang mau dikatakan itu punya sesuatu yang istimewa karena ada keistimewaan di Golo Kilit ini. Makanya mewakiru aku coba ngoyang kole terus karena saya rasa setiap kali pulang ada rahmatnya, ada kekuatannya. Apalagi pas kita Hambojan Go. Saya sering bilang mereka yang jarang dan langka datang, rugi kalau kamu tidak ikut Hambojan karena itu rahmatnya banyak. Ya. Kon di Tombosok DUP, Tombosok Ruis, rahmat dari Hamboja. Monte Bael meu cei ketua Hamboja Andang Olo. Mat Berto langsung dapat timi baru. Bawa main-main kole timi ho. Sehingga incumbent di Hamboja Kaliho. Kemudian iset kor. Nu kelaku iset kor, iset Pontoram Baso. Apa hadiah terbesar? Nikah Marcel Tong. Langsung jadi anggota kor. Bas. Tapi yang paling penting selalu guyon go laku. Am hajola iset Pontoram Baso kor do wavelu. Makanya isi kole tingkah kali koro. Cala do kole wavelu entang musi. Tapi vale laku go, emang go te yang velu kole aku pasti do kole buat entang musi. Tapi yang mau saya katakan bahwa Kilit itu menarik. Mungkin kalau dibilang di Riau Barat itu Yerusalemnya di Kilit. Kenapa? Meu kali beo atau mangamisa terus asa? Itu? Terus mangamisa meu. Kebetulan kole mangatua antara rajin kole beo tuh. Karena memang juga Romo dari paroki juga selalu suka datang karena kalau misa ke Kilit tidak rugi katanya. Banyak orang yang mau pergi misa. Itulah kekuatan kita, kekuatan spiritual. Dan masih ada banyak lagi rahmat yang Tuhan taruh di sini sehingga Kilit itu seperti batu yang dibuang akan menjadi batu sendi. Jadi garam dan terang setengah minggu keluar dari Kilit, orang-orang dari Kilit. Itu karena betapa kuatnya naga Golo Kilit, tapi yang paling penting karena kita membangun Kilit ini di atas iman. Sampai-sampai pelindung kampung Kilit apa? Santo Paulus Selasi Kilit itu Santo Paulus. Jadi esok ngasang Paulus yuk. Nekala meu pada Bambon Santo Paulus Cek masing-masing beki tengah sang Paulus. Jadi ada banyak rahmat di balik perayaan seperti ini. Makanya rugi kalau kita datang. Alelo laku zaman hoga karena zaman instan, mai vote store ke Rangga, mai vote mai ke Tehang. Rugi kalau tidak komplit. Karena rahmat itu utuh kalau ada pengorbanan. Itu bahasa paling penting. Rahmat itu baru kita dapat kalau ada pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan, tidak ada rahmat. Dan kita perlu berkorban. Dan dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Santo Paulus itu mengajak kita untuk sehati sepikir. Perlu berkorban dalam kasih. Makanya aku mau pakai topi duhang wajah Kenapa? Selain dimandatkan pastor paroki, ya, tapi juga kan tugas dari Bapak Uskup nih, tugasnya pastor paroki. Motonya Bapak Uskup, Omnia in Caritate. Artinya, lakukanlah apapun dalam kasih. Dan Santo Paulus dalam bacaan pertama berbicara tentang kita melakukan apapun dengan kasih. Jangan dengan menggerutu, jangan dengan bersungut-sungut, jangan dengan berat hati dan beban hati. Lakukan dengan tulus. Apapun yang kita lakukan dengan tulus dan penuh kasih, itu yang mendatangkan banyak rahmat. Oke, siapa Bapak Berto, kasih habis ke jadi ketua panitia Antang Holo, lah dapat rahmat. Lalu laku ya lebih gelok Antang Holo daripada Antang Holo. Tapi toy hanang gelok kan angkut bahagia. Tapi apa kau livon? Coba itu tertoin laku agu hawa gu melayan. Toy hanang gelok kanam, kon yang gelok taram itu menggeluk.
Memang beda tipis apa so, gelok agung geluk. Do datang gelok tarat, tapi itu menggeluk naik tuh. Gelak limit. Sebaliknya, mengata boci baci tarat, tapi geluk naik. Yang kita cari itu gelok dan geluk. Supaya setiap kali acara itu kan, pasti mengata ginggokut, boleh loke, baca tara. Itu mencakup jiwa dan raga. Akhirnya begini, dalam bacaan Injil kita mendengar cerita tentang kalau orang mau bahagia, maka harus mengundang orang-orang yang membuat kita sakit hati dan makan hati kalau buat acara. Tapi itu yang membahagiakan. Karena memang orang tidak bisa tiba-tiba bahagia tanpa melewati salib dan penderitaan atau pengorbanan. Bahkan orang-orang bijak bilang, kalau mau bahagia harus sampai hati terluka. Sampai betina ya goreu nai deh. Itu baru kita bisa menemukan kebahagiaan. Artinya bagaimana? Bapak Ibu, kita itu berdoa di tempat orang mati begini itu, doanya mohon kebahagiaan kekal bagi semua keluarga kita yang telah meninggal. Kebahagiaan kekal. Dan jalan untuk bahagia itu tidak mudah. Harus ada investasi selama hidup. Sehingga, emang yang mata bahagia itu, maka waktu hidup kita harus bisa membahagiakan orang. Dan bagaimana caranya membahagiakan orang? Lakukan apapun kepada orang dan untuk orang dengan kasih. Jangan dengan menggerutu, jangan dengan berat hati, jangan dengan berpura-pura, tapi dengan tulus dan ikhlas. Emenggo te pandai apapun dengan naing geluk, agu naing gelok, pasti itu yang membahagiakan kita. Sangat atas pandai di are memoset, masih impong memata. Kenapa? Pasti mereka masuk surga. Tapi emenggo bekot-bekot rememose, lelo main ini terus kas, itu emang bahagia di lay atas studi. Emedo pandai bekot rememose. Dan untuk kita, pada kesempatan ini paling penting kita merayakan misa di kubur, kita buat barang baik, nanti kita ada takomang komese di Hamboja, itu semua alarm. Alarm untuk mengingatkan kita, lo yang kuemose. Itu paling penting dari perayaan Hamboja. Itu yang gue polikat acara lelau, main kartu, tapi apa yang kita maknai dari perayaan ini? Jadi, itu yang paling penting. Apa yang kita maknai untuk tahun berikut? Kan apa celong tahun, caleng valis, celong tahun. Itu kita mengevaluasi yang sesudahnya. Kita bersyukur karena di sesudahnya ini banyak rahmat yang kita terima. Eme cali yang kolentin tahun 3, apakah masih ada rahmat seperti ini di tahun depan? Itulah gunanya kita buat Hamboja. Supaya rahmat itu terus mengalir. Dan tidak akan pernah rahmat itu mengalir kalau tidak ada pengorbanan. Pengorbanan gope. Apa yang kita rugin be Hamboja hota. Ikut dari awal sampai akhir. Aku memang yang berkiru oleh super sibuk. Tapi ketika ada momen dan kesempatan untuk datang, untuk ikut saja. Karena percaya ada rahmat yang lebih banyak yang akan diberikan oleh Tuhan di balik pengorbanan kita untuk ikut. Karena kali kesempatan itu cuma tahu aku keluarga di Tesot belet. Sebagai suatu keluarga, satu keluarga besar Gendang Kilit. Polio 3 cuma masing-masing yang kolega. Mungkin doa tamai cuma masing-masing yang KB nomor kolebot itu urusan lain. Tapi sebagai satu keluarga begok sama-caman go itu untuk Agus Syed Belen. 2 hampo jauh oi keliga. Tahu musipu mga kole. Memang tuang kole. Tapi ini kesempatan bagus. Jadi ini alarm dan pengingat untuk kita menyadari hidup. Aku mau ngobrol cukup Agu Payos kelo. Tentang goten, oi, musik kedua ada ko gerum. Cuma terang gitu. Gue diceko ya aku nih bisa. Bisa lesu dari rumah sakit. Tapi saya sadar itu karena kelengahan saya. Harusnya inu obat tensi. Tapi karena rasa dian laku ga, lego laku inu. Tapi yang paling penting, tidak ada yang mengingatkan saya untuk harus minum. Nah ini Bapak Ibu, kata kunci. Pengingat. Siapa yang mengingatkan kita dengan hidup? Eme asik main kartu, siapa yang mengingatkan kita? Eme asik ngopi livelu, siapa yang mengingatkan kita? Kolega. Eme asik isi togel, siapa yang mengingatkan kita? Eme asik depo, siapa yang mengingatkan kita? Yang jadi masalah, ketika ada orang yang mengingatkan, kita cuek dan tidak peduli. Jadi acara-acara seperti ini mengingatkan kita, kudo yang ku emosio. Tapi yang paling penting,
pasti kita bahagia. Bahagia ese keluarga di tesoleso, lelo ite mai lontoleo ngaji latang tese, ngaji sama guise. Polo ise ga ajak li tengok ita kole. Cuma ita gendang. Itu sangat membahagiakan. Jadi emang oga bahagia atas oleh ga. Neka perlu pikir kole lite apa ta perlu tegit. Sama no ite pe emang reme senang dan bahagia ite. Tema perlu tegilah ta. Pasti oh ta hauso. Gitu kole ata tu di tesole. Emang ngaji terus ise lite senang ise. Tinggal engkau ke geser-geser mereka. Oh, murid, perlu ho dia podakku bah. Perlu ho dia podakku bah. Kirim. Tema perlu tegit kole lite ga. Karena itulah pentingnya kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Mungkin aku pastor yang paling rajin kole tanpa liliang ngaji latang tise. Setiap kali doa pasti ngaji latang tise. Kenapa? Percaya melalui mereka Tuhan menjaga saya, Tuhan memberkati saya, Tuhan merahmati setiap pekerjaan saya. Makanya sebagai simbolik dari kehadiran di seraku, one lime banaho aku cincin sama dono. Te yang dure beti aku nano SMP te lihat cincin. Tapi saya percaya dengan ini saya teringat untuk mendoakan mereka. Gitu kalau topi dama Edo, makin salah aku topi dama Edo. Topi da Papa Marius pakai terakhir, maka kalau salah aku. Baju kemejanya Bapak Cia, du sale dompu, makin ala aku ca. Deko da baldus kole du tugas sale dompu, makin salah aku. Artinya apa? Ini semua simbolik. Hanya mau mengatakan, kita dengan orang mati itu hanya berpisah badan. Tapi naik di cakin. Sehingga naik anggit tukar celeleng tidak hanya berbicara tentang kita yang hidup, tapi juga mempersatukan kita dengan mereka yang sudah meninggal. Semoga kehadiran kita pada kesempatan ini tetap menyatukan kita dengan semua keluarga kita yang telah meninggal, supaya doa kita membuat mereka bahagia abadi, dan doa mereka di hadapan Allah membantu kita yang sedang hidup dan berjuang di dunia ini. Semoga Tuhan memberkati. Bapak Ibu